Ratusan orang berlarian menghindari gedung yang runtuh pasca gempa bermagnitudo 7,8 mengguncang Turki pada Senin 6 Februari 2023. Bahkan satu gedung yang berada di Malatya runtuh tak jauh dari tempat warga berkumpul. Dalam hitungan detik saja, sebuah gedung runtuh menjadi tumpukan puing dan debu. Tak hanya di wilayah Malatya, sebuah bangunan di kota Sanli Ufra juga runtuh saat tim penyelamat berupaya mengevakuasi korban. Seorang warga yang terjebak di ketinggian gedung yang hampir runtuh berhasil diselamatkan dengan menggunakan alat berat. Tim penyelamat meyakini ratusan orang masih terperangkap di bawah reruntuhan gedung. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut gempa kali ini merupakan bencana terburuk sejak gempa Erzincan tahun 1939 lalu. 04-17'de son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olarak tespit edilen ve son değerlendirmeye göre moment tensör büyüklüğü 7,7 olarak ölçülen deprem geniş bir alanda hissedildi. Şu ana kadarki tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 5385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2470'i bulmuştur. Sementara itu, pemerintah Indonesia melaporkan WNI yang jadi korban gempa Turki bertambah. Total ada 10 korban luka, 6 diantaranya dievakuasi ke Ankara, 4 lainnya dirawat di rumah sakit setempat. Per 7 Februari 2023 atau hari ini, tercatat 10 WNI mengalami luka-luka, 4 sudah dirawat di rumah sakit, dan 6 akan dievakuasi untuk perawatan di Ankara. 4 tim KBRI Ankara sedang menuju lokasi gempa untuk mengevakuasi 104 WNI dari 5 titik, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, dan Diyarbakir. Mereka akan dievakuasi ke Ankara. Saat ini KBRI Ankara bergerak mengevakuasi 104 warga Indonesia yang masih berada di 5 lokasi terdampak paling parah. Bahkan Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal, sempat menunjukkan gambaran kendala menuju lokasi evakuasi para WNI. Sementara itu, hingga Selasa 7 Februari 2023, tercatat lebih dari 4.000 orang meninggal akibat gempa ini. Kenapa ya gempa yang mengguncang wilayah perbatasan Turki-Suriah ini bisa begitu banyak menelan korban jiwa? Nah, menurut kajian Pusat Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, selain skala kekuatan gempa yang begitu besar dan dangkal, juga terjadi gempa susulan yang mengguncang kedua negara ini sejak gempa awal terjadi. Alex Haytham, seorang ahli geologi dari USGS, menyebut dalam 11 jam pertama sejak gempa awal ada 13 gempa susulan berkekuatan magnitudo minimal 5. Bahkan ada gempa lain yang mengguncang Turki berkekuatan magnitudo 7,5 dalam 9 jam setelah gempa awal tersebut. Nah, para ahli mengklaim gempa ini saling berkaitan. Para peneliti mengatakan gempa itu adalah gempa strike slip, di mana dua lempeng tektonik meluncur satu sama lain secara horizontal. Potongan-potongan itu bertemu di garis patahan, di mana lempeng-lempeng itu biasanya bergesekan satu sama lain secara perlahan. Saat ketegangan cukup menumpuk, mereka saling berpapasan dengan cepat dan melepaskan energi dalam jumlah besar. Terkait gempa di Turki Suriah, salah satu lempeng bergerak ke barat, yang lain bergerak ke timur. Gempa di Turki dan Suriah ini dinilai mematikan karena terjadi di wilayah daratan, dangkal, dan berpenduduk padat. Nah, salah satu ahli struktur di USGS menyebut daerah terdampak gempa merupakan wilayah dengan banyak bangunan yang rentan, termasuk yang sudah berusia tua. Nah, sedangkan di Suriah, pembangunan cepat dan dampak perang diduga ikut menyebabkan struktur bangunannya juga jadi lebih rentan. Para ahli menyebut gempa ini terjadi di daerah seismik aktif yang dikenal sebagai zona sesar Anatolia Timur.
Di masa lampau, sesar ini menyebabkan gempa bumi yang merusak. Januari 2020, Turki diguncang gempa bermagnitudo 6,7. Pada 1999, gempa berkekuatan 7,4 terjadi tak jauh dari Istanbul dan menewaskan sekitar 18.000 orang.